Kamu tanya apa? Anak, Sekarang ya. saya mau cari Apa? tahu siapa itu Allahmu dan dia berasal dari mana. Bahkan Nabi Isa itu siapa, Nabi Muhammad itu siapa, bahkan Nabi Isa itu lahir di mana. Coba jawab. Oke. Saya minta jawaban itu. Oke. Allah adalah Tuhan kami yang maha suci lagi maha tinggi. Dia pencipta alam semesta. Tidak berasal, tidak seperti Tuhanmu berasal. Tuhan saya tidak berasal, karena dialah pemilik segala apapun yang ada di atas muka bumi ini. Itu yang perlu saudara pahami. Nabi Muhammad SAW adalah utusannya yang diutus kemudian untuk seluruh umat manusia. Sebagaimana dalam Al-Quran diterangkan bahwasanya beliau diutus kepada seluruh manusia litubayyina linnas. Itu jelas itu. Nah, sedangkan kalau Anda berbicara mengenai pencipta langit dan bumi, ya itulah Tuhan kami, Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Oke? Sampai di sini kamu tidak paham? Masya Allah. Bang Fai, thank you. Ayo, silakan. Satu lagi nih nanya Pak, siapa itu Nabi Isa katanya? Oh, Nabi Isa. Nabi Isa alaihi salam adalah utusan Allah yang datang kepada Bani Israel mengajarkan Injil kepada Bani Israel yang kemudian mau dibunuh oleh orang-orang Yahudi, tapi Allah menyelamatkan beliau dari kematian. Lalu kemudian ada yang menggantikan beliau, di mana penggantinya ini kelak dituhankan oleh orang-orang Kristen seperti Anda. Nabi Isa diselamatkan, penggantinya dituhankan oleh Kristen. Sampai di sini? Sampai di sini? Paham atau tidak paham? Paham atau tidak paham? Masih ada. Masih ada. Silakan. Silakan. Iya, silakan. Sekarang jika Nabi itu diutus tahun berapa itu, Bang? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus pada abad ke berapa ya? Ketujuh. Ketujuh. Ya. Oh, Nabi Isa itu dia boleh tahu itu lahir di mana itu, Bang? Kalau boleh tahu tuh. Nabi Isa lahir apakah di negara Malaysia atau di Amerika atau di Indonesia sendiri? di Afrika Utara. Oh, pantasan. Ini lagi banyak malurusin nanti dipremin lagi tuh. Ya, Nabi Isa dilahirkan di Palestina, Yerusalem. Bagian mana itu? Oh, saya tidak tahu karena waktu itu saya sudah berhenti jadi camat di sana, baru dia datang. Oh, begitu ya? Iya. Ini sekali ada yang naik, orang yang tidak punya otak. Gimana ini? Tidak. Orang yang tidak punya otak itu, Nabi Isa itu lahir di mana? Lahir di mana? Begitu. Kan sudah kujawab tadi. Di mana? Di kota Palestina. Bagian mana itu? Saya tidak tahu karena saya waktu itu belum jadi camat. Kalau Anda tidak tahu semua jalan tanya balik. belakangnya Nabi Iya, Isa, nanti. jangan Bahkan ditanya salahkan orang lain. Kalau Tuhanmu itu, kalau Tuhanmu lahir di RT berapa, RW berapa, tanggal berapa? Coba jawab. Lahir di negara mana, kecamatan apa, kelurahan apa, RT berapa, Jawab tanggal dulu berapa? pertanyaan saya. Jangan tanya balik dulu, jawab. Gak udah dijawab tadi. Selesaikan dulu baru tanya saya juga begitu. Kan kambuh koplaknya. Giliran ditanya jangan tanya saya, kau koplak kalau gitu, nggak mau ditanya balik. Selesaikan Bible, dengar dulu. Nggak ada. Selesaikan dulu Jawab dulu pertanyaan itu, saya. jawab. Nabi Jawab Isa dulu itu.
Udah, jawab dulu itu. Yesus itu lahir di mana? Jawab. Saya yang tanya duluan. Tadi udah jawab. Sekarang gantian. Kan udah dijawab tadi bro, di Palestina, di Bethlehem, udah dijawab tadi sama Banyuma. Kepret nanti kau lu. Udah dijawab tadi. Kau tadi malam udah nangis lagi saya. Sekarang mau gue bikin nangis Nabi lagi. Isa itu lahir di Udah dijawab tadi. Yesus lahir di mana? Yesusnya lahir di mana dia? Jangan. Itu kan udah aku Yesus bilang. itu nggak jelas. Tidak. Ada kurang-kurangnya. Entah siapa Yesus itu. Menurut Paulus Yesus itu Superman-nya Bagian Daud. mana itu? Entah mana yang benar itu. Tempatnya itu. Menurut Talmud Yahudi Yesus anaknya Pantera. Nabi Isa itu lahir Menurut di mana? Roh Tempatnya Paulus itu. Yesus Superman-nya Tempatnya Daud. di mana? Entah mana yang benar ini. Kami itu tempatnya. Jangan cari Banyuma. Ntar lu Udah, bang yang lain aja jawab orang dulu. kayak gini gak ada ilmunya Bang Pandi ah. Nabi Ganti Isa aja itu ganti. lahirnya di mana? Gak jelas dia. Tempatnya di mana? Orang idiot Udah, ini, udah, orang udah. idiot. 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 Tadi malam nangis itu lawan saya itu. Sampai gemetaran nangis dia. Sudah dijawab Banyuma, lahir di Palestina, dekatnya Baitul Maqdis. Baitul Maqdis ya Palestina. Udah dijawab. Ya nggak jelas lah RT berapa, RW berapa, karena Banyuma kan dulu udah dipecat jadi camat di sana waktu itu gitu loh. Mana Obatnya sih? habis. Selamat malam Bang Juma. Ya, melam. Gimana bang? Ini dulu nih siapa nih? Nama lu juga susah bro. Siapa sih nama lu ini? Akid Denim apa sih? Apa yang disampaikan? Akid Denim. Ya gimana bang? Apa disampaikan? Silakan bang. Apa bang? Bang, apa yang mau disampaikan? Halo. Ntar dulu. Saya hanya penggemar ini di room ini nih. Makasih bang. Kasih bang. Ya udah. Silakan Lutang. Ingat apa? Muslim Kristen Lutang. Saya Muslim. Lutang ingat siapa? Ya lutang. Silakan. Ya, Bang Juma. Ya, Iya. saya agama Kristen. Tapi saya senang lihat kamu berdebat, cerita begitu. Saya lama sudah ngikut, selalu nonton. Banyak pengalaman saya dapat dari kamu, tapi saya pakai untuk pribadi saya begitu. Saya senang misalnya berdiskusi, cerita begitu, saya senang. Iya, Ada gimana yang mau bang? ditanyakan sama Bang Juma? Kalau saya, enggak, saya mau tanya begini, tolong, karena Bang Juma ini saya lihat berpengalaman, baik menceritakan agama Kristen maupun Islam. Jadi harapan saya, tolong jelaskan agama Islam itu yang baik-baiknya, begitu juga kalau jelaskan yang Kristen, supaya kita di negara Indonesia ini selalu baiklah begitu. Saya senang lihat anunya, dia pandai pokoknya bisa lah menjelaskan yang baik, cuma orang saja mancing-mancing emosinya begitu. Wah, Masya Allah. bagus. Luar biasa bang. Anda jujur. Saudara dari mana bang? Pas dari gereja mana? Katolik, Protestan? Saya dari saya Kristen Protestan. Oh, Protestan. Iya. Kalau ya, kalau kami di sini di pelosok tidak ada agama lain kecuali itu Protestan aja. Iya. Kalau kami di sini. Jadi kalau menurut saya imani itu, menurut saya yang bawa keselamatan itu perbuatan baik kita, bukan agama begitu. Jadi Iya. saya dengar berdebat cerita ini, saya ngambil yang bagusnya aja. Kalau yang jelek saya dengar, saya tidak ambil itu. Yang bagusnya aja saya ambil. Begitu ya, terima kasih, itu aja saya itu. Saya senang lihat caranya berdebat, nasihat begitu.
Tapi kalau Bang Juma itu ngomong yang tidak bagus, menurut penilaian saya tidak cocok. Karena kalau saya lihat mukanya, dari mukanya itu dia ngomong yang bagus-bagus saja. Itu aja. Abang ini masih sering ke gereja, Bang? Sering, karena memang di sini cuma gereja aja yang ada kan. Iya, iya, iya. Adapun anu di kampung kami itu ada Islam itu cuma tamu begitu. Tapi kami menghormati juga, ndak kayak orang di kota kami. Kalau kami di situ saling menghargai lah begitu. Iya, abang di Kalimantan ya? Iya, Kalimantan, pelosok kami di perbatasan Malaysia. Oh, siap. Iya, iya, iya. Ya. Jadi menurut pandangan abang ini, agama tidak menyelamatkan, tapi yang menyelamatkan itu adalah perbuatan baik. Ya, Gitu begitu ya, Bang, ya? pemahaman. Ya, itu yang saya imani begitu. Iya. Sebenarnya gini, Bang. Perbuatan baik pun itu tidak akan seimbang dengan apa yang pencipta telah berikan kepada kita. Misalnya nih, mata kita ini, mata. Apakah seimbang antara satu biji mata dengan perbuatan baik yang sudah kita lakukan selama ini? Nah, itu saya kurang paham sudah Bang, karena kita itu Iya. apa ya, saya kurang, kalau jangankan Al-Quran, Alkitab aja saya tidak paham sepenuhnya begitu. Jadi saya itu apa ya, berdasarkan apa yang saya dengar aja, karena saya ini tidak seberapa membaca begitu. Jadi kita dengar kalau ke gereja kan, dengar apa yang pendeta khotbah begitu. Nah, kalau kayak begini kan kita nonton begini kayak berdebat apa. Pokoknya intinya saya dengar itu kalau ada yang keluar kata-kata yang baik dari saudara agama saya Islam, saya terima itu. Kalau ada dari agama Kristen yang bagus, itu yang saya terima. Jadi yang mana yang kurang bagus menurut saya, nah, saya tidak masukkan itu di hati. Begitu aja saya menonton, selama menonton lah. Iya, Bang. Jadi kalau abang menilai saya seperti itu, saya pun menilai abang itu cocoknya jadi Islam. Karena hati abang ini lembut. Tapi kan Orang di sini tidak. Gimana, Bang? Di sana nggak ada Islam. Ya, kalau saya itu tidak terpaik. Ya, kalau saya itu kayak misalnya orang menghina Islam atau orang menghina Kristen misalnya. Kalau saya itu tidak ada emosi di situ, itu kan urusan mereka dengan Tuhan, bukan sama saya. Saya tidak terpancing emosi di situ kalau saya. Misalnya ada Kristen yang menghina Islam, itu urusan sama Tuhan, bukan sama manusia. Atau kalau ada pun dari mulut yang agama Islam ceritakan tentang anu Kristen, seharusnya kita tidak marah, Kristen tidak marah, itu urusan sama Tuhan kan begitu. Kalau pemahaman saya begitu, kita tidak perlu marah. Tapi saya lihat muka Bang Juma ini cocoknya ngomong yang baik-baik. Masya Cocoknya jadi Allah. ustaz kalau begitu. Iya. Saya juga melihat abang ini cocoknya di Islam gitu loh. Di gereja Karena nggak ada sering orang juga kayak saya gini. ada ustaz, Nggak cocok ada di ustaz, Kristen. ada ustaz dari Makassar juga itu, kalau ceramah itu dia pernah ke Malinau juga itu. Saya senang nonton dia itu di YouTube juga, cara dia ceramah itu. Namanya siapa, Bang? Das Saya Latte. lupa sudah siapa tadi namanya. So, Dasar ada juga Latif. dia bawa mobil yang tidak pakai supir itu. Saya lihat di YouTube, apa di TikTok itu. Iya, iya. Dia pakai Mungkin ini bukan mobil putih, Ustadz kan? Palen, bukan? Dasar Latif itu bukan. Bugis, ya, Bugis kan dia itu ya. Saya tidak Bugis. seberapa ingat namanya, kan saya kurang paham baca, cara baca ini kalau saya ini. Oh, kirain Ustadz Jadi saya Palen. senang. Ya, kalau dia itu apa ya?
dia ceramah itu pokoknya senang saya begitu. Saya nonton terus deh itu sampai habis dia ceramah. Makanya aku bilang lebih cocok abang ini jadi Islam. Karena Itu bang. menurut saya apapun yang ceramah itu baik pendeta, ustadz, saya lihat itu kan menasihati hidup kita kan, memandu hidup kita itu. Cara kita hidup lah. Tapi kalau yang diajarkan pemahaman menyembah saya. kepada yang bukan Tuhan, gimana bang? Nah, makanya saya bilang kalau yang mengarahkan kita ke yang salah, kita tidak ikuti, kita ambil sisi baiknya aja. Kita kan sudah dewasa begitu. Assalamualaikum Abah, Assalamualaikum Pandi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lutang, Ya, ya. kamu masih menganggap Yesus itu Tuhan atau bukan Tuhan? Nah, kalau menurut pendeta yang mengajarkan sama kami, itu Tuhan Yesus kan begitu jadi itulah yang kami imani di sana itu begitu di kampung. Kau percaya nggak tuh omongan pendeta? Nah, kan memang dilatih dari kecil begitu kan ya, memang kita percaya apa yang dia ngomong kan, tidak ada saingannya kan begitu. Mati meja. Jadi Dilatih dari kecil. ya, Dilatih dari sejak dari kecil sudah kita pokoknya apapun yang disebut itu Tuhan Yesus, bukan begitu. Minta pertolongan ya dianggap Tuhan lah begitu, Tuhan Yesus kan begitu. Diajarkan dari kecil sudah terbiasa lah begitu. Bang, Ya. yang kemudian mengatur pertumbuhan rambut dan kumis serta bulu keteknya abang ini itu siapa bang? Nah, kalau bulu ketek saya rawat sendiri. Kayak cukur, Yang mengatur supaya begitu dia kan. tidak panjang seperti rambut. Rambut kan kalau tidak digunting bang, dia akan memanjang, bisa sampai 1 kilometer panjangnya. Iya. Lebih bahkan kalau nggak pernah dicukur. Nah bulu ketek kalau nggak dicukur memanjang nggak kayak rambut? Nggak tahu, memang dia nggak akan mungkin panjang kan begitu. Nah itu yang saya tanya, siapa yang menahan pertumbuhan bulu keteknya abang ini? Abang sendiri? Nggak tahu kan, memang kita lahir itu kan memang umumnya manusia kan nggak begitu, dia nggak mungkin panjang kan. Kalau gigi, siapa yang menahan laju pertumbuhannya? Kenapa dia tidak panjang seperti kumis bang? Kalau gitu jadi rakula kita bang. Iya, yang saya tanya siapa yang menahan pertumbuhan gigi sehingga giginya tidak seperti giginya pastor yang tadi? Nah itu saya kurang paham bang, jelaskan aja langsung, nggak usah tanya-tanya. Inilah Biar yang tahu. dikatakan di dalam Al-Quran. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim. Aku Allah akan memperlihatkan kepada manusia kebesaranku di segenap penjuru dan pada diri mereka sendiri. Jadi umat Islam itu tidak diajari seperti agama paganisme, agama pagan, agama berhala. Apa itu? Harus Tuhan turun ke atas muka bumi menjadi makhluk sehingga manusia melahirkan Tuhan. Itu enggak begitu. Tak ada gunanya kita dikasih akal kalau kita harus percaya yang kayak gitu-gitu. Tak ada gunanya akal ini. Maka karena akal inilah kemudian kita sampai kepada kebenaran. Allah mengatakan sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim. Aku perlihatkan keberadaanku dari segenap penjuru dan pada diri mereka sendiri. Nah, coba kita lihat. Bagaimana kemudian Tuhannya umat Islam yang tak dilihat oleh mata kita manusia
itu bisa memberikan sinyal kepada orang berakal bahwa dia ada. Kita makan kemudian makanan masuk ke dalam perut, kita tidak pernah membagi ini yang ke rambut, ini yang ke gigi, ini yang ke tulang, ini yang ke kuku, ini yang ke tangan, ini yang ke kaki. Tapi siapa yang membaginya itu? Itulah Tuhan. Ketika nutrisi ini masuk, saripati yang kita makan, ada yang ke rambut, ada yang ke gigi. Kenapa gigi laju tumbuhnya tidak sama seperti rambut? Siapa yang mengatur itu? Itulah tanda-tanda, oh Tuhan itu ada ternyata. Lebih dekat daripada urat leher. Itu juga diterangkan oleh Al-Quranul Karim dalam surah Qaf ayat 16. Walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Dan sungguh aku menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya. Dan aku Tuhan lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Mari kita buktikan. Urat leher kita bisa pegang. Urat leher kita itu kita sentuh, kita pegang. Tapi kita tidak mengetahui unsur apa yang ada di dalam urat leher kita ini. Kita tidak pernah mengetahui apa yang keluar masuk dari urat nadi yang ada di leher kita ini. Kita minum, kita tidak pernah memasukkannya ke dalam. Kita cuma taunya memasukkan ke dalam mulut. Kita nggak ngerti apa yang terjadi terhadap urat-urat yang ada di leher kita ini. Gimana bertumbuhnya, apa yang ada sedang terjadi di dalamnya. Bagaimana saripati itu berjalan, darah itu berjalan. Kita nggak tahu. Padahal itu punya kita. Lalu siapa yang mengatur itu semua? Itulah yang disebut Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha suci lagi maha tinggi. Jadi bagi umat Islam tidak perlu melihat Tuhan turun ke bumi, ikut berperang, ikut kemudian berkelahi, rebutan madu, rebutan ikan goreng, dikejar sama tentara. Ngapain Tuhan kayak gitu-gitu? Bagi orang berakal, Tuhan itu nyata meskipun mata tak melihat. Makanya Al-Quran memberikan kemudian aturan main akal untuk sampai kepada Tuhan. Walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Aku Tuhanmu, weh, yang menciptakan kalian lebih dekat daripada urat lehermu. Ngapain kau cari lagi Tuhan? Mana Tuhan itu? Mana ya? Yang mana Tuhan? Iya, iya. Telah lahir Tuhan di kota Daud. Apaan itu? Nggak ada yang kayak gitu. Bukti bahwa Tuhan itu ada, adanya kita. Bukti. Kalau ada orang mau mencari Tuhan, ngapain cari Tuhan? Tuhan itu sudah nyata kok. Buktinya apa? Roh. Saudara Lutang tahu roh nggak? Roh Kudus ya. Bukan, bukan roh. Kalau lihat saya belum pernah lihat saya. Yang ada di dalam tubuh Anda tuh, tahu nggak itu roh? Oh iya, oh iya. Tahu? Tahu? Ya menurut ceritanya begitu ya. Bukan cerita, ya. Saya tanya, Anda tahu roh itu yang ada dalam tubuh Anda? Gimana ya, takut salah jawab, Mbak. Ya, memang roh itu banyak ya. Berarti setiap manusia ada rohnya begitu. Nah, Anda tahu roh yang ada dalam diri Anda itu seperti apa modelnya? Tidak tahu. Nggak tahu. Padahal itu adalah diri Anda loh. Coba. Oh ya. Itu diri Anda. Sejak Anda turun ke bumi, keluar dari rahim ibu, sampai hari ini, usia sudah hampir 200 tahun, Anda tidur bersama roh, makan bersama roh, duduk bersama roh, main TikTok bersama roh, tiduri biniknya bersama roh, beranak cucu bersama roh Anda. Tapi Anda sendiri nggak tahu roh itu kayak mana. Itulah bukti bahwa akal kita ini disetting kemudian untuk mengenal Allah. Kalau ada kemudian agama yang mematikan akal, itu sudah dipastikan tidak akan sampai kepada Tuhan. Kenapa? Karena akal itu adalah makhluk materi Tuhan yang tertanam dalam materi fisik tubuh kita sebagai manusia.
Akal itu adalah merupakan serpihan cahaya yang dengan akal itu manusia mampu membedakan segenap kualitas objek atau benda-benda yang ada di sekitar kita. Akal mengikat manusia dalam realitasnya sebagai hamba Tuhan yang kemudian menciptakan atau membuat atau berkarya adanya kebenaran-kebenaran atau perubahan-perubahan atau sesuatu-sesuatu yang berbentuk selalu, yang mana hal itu semua selalu berubah menjadi dinamis. Yang tadinya tidak ada, yang tadinya belum sepatu baru sendal. Habis sendal sepatu, habis sepatu sepeda, habis sepeda motor, habis motor ada mobil, mobil ada kereta, kereta ada pesawat dan seterusnya dan seterusnya. Itu apa? Akal. Jadi dengan adanya akal, adanya roh yang ada pada diri kita, kita sudah sampai kepada Tuhan. Rasionalitas kita, akal budi yang ada pada kita, itu terbentuk sebagai sesuatu wujud eksistensi Tuhan yang tidak bisa kita ragukan. Roh ada pada diri kita, akal ada pada diri kita. Itu dua dimensi sebagai cahaya bagi orang yang berakal sehat untuk sampai kepada Tuhan. Roh ada pada diri saya. Dari mana ya? Siapa yang menyimpannya? Kok bisa ya? Saya kok bisa bersuara hanya dengan menggerakkan mulut? Kok bisa ada keluar suara dari diri saya? A, bunyi A dia. B, bunyi B dia. C, bunyi C dia. Coba huruf K. K, bunyi K dia. Itu siapa? Dan seperti apa bentuknya? Siapa yang menyusun itu semua? Siapa yang menciptakan itu semua? Saya? Bukan. Nenek saya? Bukan. Orang tua saya? Bukan. Presiden kali? Bukan. Lalu siapa? Itulah Tuhan pencipta langit dan bumi yang diterangkan dalam Al-Quranul Karim. Sanurihim ayatina fil afaq. Aku Allah memperlihatkan keberadaanku, tanda-tanda kebesaranku di segenap penjuru bagi orang-orang yang berakal. Jadi umat Islam gak butuh Tuhan. Aduh, kita mana Tuhan, tidak ada Tuhan ini. Aduh, Tuhan gimana? Makanya Nabi Muhammad SAW sudah bertuhan sebelum dia menerima wahyu. Kenapa? Sampai pada data-data yang ada dalam Al-Quranul Karim, Nabi Muhammad SAW sudah yakin Allah pencipta langit dan bumi itu pasti ada. Nah, kemudian ketika kita sudah menyadari bahwa Tuhan itu ternyata ada pada diri kita, kita bisa menemukan Tuhan itu ada. Apa sih yang diinginkan oleh Tuhan? Kita udah yakin nih Tuhan itu ada. Karena tidak mungkin kita mampu menyusun kata, membentuk sebuah huruf-huruf, lalu kemudian terlontar keluar adanya suara. Suara itu apa sih? Suara itu gelombang, ritme yang keluar, nada yang keluar dari lidah kita. Tapi kan kita cuma ngomong bunyi mulut saja kan? Coba Anda berkaca, goyangkan mulut, takat-takat, goyangkan aja, jangan ada suara. Apa yang terjadi? Tidak ada gelombang. Sekarang Anda bikin suara. Apa yang membuat itu terjadi? Kita? Bukan. Kita bukan yang menciptakan suara itu, bukan. Tapi Tuhan mengadakan itu semua pada diri kita. Jadi sangatlah lucu kalau orang mengenal Tuhan, kudu dia turun datang jadi bayi dulu. Itu seburuk-buruknya makhluk itu yang mengatakan, mana Tuhan? Oh, Tuhan kita ada di sana. Ngapain? Dia lagi cari pohon ara. Mau ngapain? Lapar, dia mau makan buah ara. Tuhan itu nggak kayak gitu, Cak Ayu. Tuhan itu meliputi alam semesta ini termasuk diri kita. Apa buktinya? Siapa kira-kira yang menyusun kemudian tulang rusuk ini sehingga tulang rusuk ini tidak bertumbuh seperti rambut? Anda semua bisa membayangkan kalau Tuhan tidak memberikan simbol kehadirannya dalam diri kita, dalam tubuh, dalam jasad ini. Kalau Tuhan tidak mengawasi, makanya dikatakan dalam Al-Quran, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Allah itu tidak pernah tidur, tidak pernah istirahat. Allah mengatur segala sesuatunya. Allah yang mengatur segala sesuatunya. Allah kemudian mengatur apa yang ada di alam semesta dan di alam tubuh kita ini. Kira-kira nih, kalau tulang rusuk kita ini bertumbuh non-stop sama seperti rambut, ini kira-kira tubuh kita ini penuh dengan tulang rusuk.
Bagaimana kira-kira bentuk? Hah? Iya, Bahaya bagaimana? itu. Iya, bagaimana kira-kira bentukan manusia kalau rusuk ini bertumbuh seperti rambut? Mengeliling berputar-putar di perut. Oh, mungkin satu manusia kalau umurnya 100 tahun, dia sudah seperti bola. Dan bolanya itu sebesar hotel berbintang 5, lantai 100. Bagaimana manusia bisa menjadi pemimpin kalau badannya diliputi oleh apa? Dikelilingi oleh tulang rusuk. Itu baru tulang rusuk. Bagaimana kalau lengan juga memanjang? Tidak berhenti, sama seperti rambut. Itu baru lengan. Kalau kaki juga memanjang, la haula wala quwata illa billah. Iya, kalau kaki memanjang, tangan memanjang. Kalau bola lainnya juga yang di tengah itu memanjang, gimana dong? Bijinya yang dua itu juga membesar, gimana dong? Mata juga memanjang, gigi memanjang, lidah memanjang, bibir memanjang. Yang apa yang terjadi? Maka Allah mengatakan, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haqqa awalam yakfir bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahida. Hanya orang berakal yang bisa sampai kepada Islam. Hanya orang berakal. Tidak mungkin Nabi Muhammad melakukan penelitian. Tidak mungkin Nabi Muhammad mengadakan kemudian riset. Tidak mungkin. Tidak mungkin kemudian melakukan hal-hal yang dilakukan oleh orang yang disebut dokter atau profesor hari ini. Enggak mungkin. Tapi Rasulullah mendapatkan wahyu dari langit. Dibenarkan oleh zaman, dibenarkan oleh semua disiplin ilmu yang ada. Inilah hebatnya umat Islam. Memiliki kitab suci yang mana isinya adalah perkataan pencipta langit dan bumi. Sehingga isinya sesuai dengan akal, sesuai dengan ilmu. Berbeda dengan kitabnya si Pastor Gigi yang tadi. Kenapa dia kemudian disebut manusia? Ya, karena dia menjadi manusia. Jangan lupa dia dua natur. Hey, halo. Ini sudah nggak zaman. Ajaran politeisme, ajaran paganisme kayak gitu udah nggak zaman, bro. Dulu 2000 tahun mungkin bolehlah, tapi sekarang nggak zaman lagi, bro. Orang-orang sudah pada berilmu, akal manusia sudah makin berkembang, ilmu pengetahuan semakin canggih dan modern. Masih ada juga orang mengatakan bahwa dia adalah manusia 100% dan dia juga adalah Tuhan 100%. Apa bedanya dengan ayam? Ketika orang berkata, ini adalah Tuhan 100% dan ayam 100%. Sama. Makanya saya katakan kalau cuma modal gigi, jangan diskusi dengan Bang Zuma. Nah itu bang, jadi kita berbicara mengenai konsep ketuhanan. Untuk sampai kepada Tuhan, Allah kemudian menitipkan akal. Kenapa kambing, kenapa sapi, kenapa ayam, kenapa monyet, kenapa kera, kenapa babi, kenapa asu tidak pergi ke rumah ibadah menyembah kepada Tuhan? Kenapa? Karena mereka kemudian tidak diberi akal. Jadi orang yang diberi akal tapi tidak menyembah kepada Tuhan yang benar, Al-Quran mengatakan apa? Ulaika hum syarrul bariyah. Mereka itu orang-orang kafir yang hanya menyembah kepada sesamanya makhluk, tidak menyembah kepada pencipta Azza wa Jalla. Dia lebih buruk daripada seekor kera. Dia lebih buruk daripada seekor babi. Dia lebih hina daripada seekor anjing. Kenapa? Seanjing-anjingnya tidak pernah anjing menyembah anjing. Semonyet-monyetnya monyet tidak pernah monyet menyembah monyet. Sebabi-babinya babi tidak pernah babi menyembah babi. Tapi ada manusia yang bukan anjing, bukan babi, dikasih akal sehat, tetapi dia justru menyembah kepada sesamanya makhluk. Inilah yang dikatakan Al-Quran, ulaika hum syarrul bariyah. Mereka itu adalah seburuk-buruknya makhluk. Nah, kembali Bung, dalam diri kita ini terdapat dua unsur alam semesta. Ada unsur alam semesta pada diri manusia. Bagaimana kemudian alam semesta ini melakukan kegiatan saban detik, menit, hari dan seterusnya. Kita nggak lihat bagaimana tanah bergerak, bagaimana biji-bijian bertumbuh, bagaimana saripati bunga jatuh ke tanah lalu mengurai dirinya menjadi sebuah biji, lalu dari biji detik demi detik tak terbelah menjadi sebuah tunas lalu bertumbuh bla 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 dan seterusnya. Kita nggak pernah tahu itu. Begitulah tubuh kita ini.
ritme yang terjadi dalam tubuh kita. Masuk, coba Anda bayangkan, yang kita masukkan adalah ikan kepala, dikunyah, masuk ke dalam. Pernahkah kita tahu bagaimana produksi yang terjadi di dalam? Ada yang dagingnya ke kiri, tulangnya ke kanan, ada yang ke kanan, ada yang ke kiri, ke atas, ke bawah, ada yang langsung turun ke jamban. Siapa yang mengatur itu semua? Siapa yang melakukan itu semua? Dan asal Anda saudara-saudara tahu, yang belum tahu, lambung kita ini panasnya, Bung. Kalau Anda tidak percaya, habis ini Anda beli telur. Telurnya usahakan jangan dipecahkan. Mentah, jangan yang direbus. Ada kulitnya Anda telan. Begitu besok Anda pecah, telurnya matang. Kenapa bisa? Karena di dalam perut kita itu panasnya minta ampun. Panas minta ampun. Siapa yang menciptakan rasa panas itu? Apa fungsinya rasa panas itu? Untuk menghancurkan apapun yang masuk yang berkesesuaian dengan kadarnya perut dan tubuh manusia. Ya, jangan juga nanti Anda masukkan kelereng. Hancurlah kelereng ini, coba kata Bang Sua masuk. Ya janganlah, tetap aja bulat keluar. Begitu dia keluar, apa dia katakan? Selamat pagi Indonesia, aku masih kelereng loh. Nah itu dia. Jadi Bunuh diri itu Bang Cuma, bunuh diri kalau kita mau telan kelereng. iya. Jadi gitu saudara. Islam itu sangat rasional, sejalan antara akal. Itulah Islam. Jadi tak ada itu Tuhan datang merangka. Mana Tuhanku di sini mayatnya? Siapa yang ngambil mayat Tuhanku di sini? Gak ada lawak. Gak ada yang kayak gitu-gitu, Bang. Tuhan pencipta langit dan bumi itu maha mendengar. Annallahu sama. Ya. Allah itu maha mendengarkan. Jadi Allah kenapa tidak ke bumi? Untuk apa? Untuk mengetahui apa yang terjadi. Wah, itu bukan Tuhan. Allah itu maha melihat. Jadi ngapain dia turun ke bumi? Dia malah mengetahui, dia maha melihat. Kita pergi ke Jakarta. Kenapa? Karena kita ingin melihat Senayan. Yang maha melihat perlu nggak ke Jakarta untuk melihat Senayan? Enggak. Ngapain? Tidak ada sesuatu yang tersembunyi di hadapan Allah. Ditahu, jangankan pada diri, jangankan pada apa yang di luar daripada manusia. Apa kata Allah? Walaqad khalaqal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu. Aku mengetahui apa yang dibisikkan oleh hati manusia. Apa yang dibisikkan hati kita Allah tahu. Nah itu baru Tuhan. Kalau ada dia sendiri tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri, ya gimana dong? Jadi malaikat aja kagak, nggak bisa naik level, apalagi jadi Tuhan. Nah seperti itu saudara. Tetapi meskipun demikian kita harus paham bahwa di luar manusia ada makhluk yang disebut syaitan, setan, iblis yang senantiasa mengecoh kita agar kita kemudian jauh dari pencipta kita. Nah ini yang harus kita waspadai. Siapakah dia? Dialah penguasa dunia, yaitu iblis. Yang dikatakan di dalam Bible sebagai penguasa dunia itu adalah iblis yang menguasai alam gelap. Ini senantiasa akan menjadi musuh manusia yang tetap taat kepada Tuhan. Tapi yang tidak taat kepada Tuhan itu adalah temannya. Bagaimana cara iblis ini menyesatkan? Cara iblis menyesatkan manusia adalah kalau dia dibisikin untuk mencuri, bisa jadi dia masih diampuni. Kalau dia membisikkan manusia untuk korupsi, bisa jadi dia diampuni. Kalau dia membisikkan manusia untuk berzina, bisa jadi dia diampuni. Coba, apa yang bisa membuat setan itu bersama-sama bisa mengajak manusia ke neraka bersama-sama kekal di dalamnya? Ajak mencuri belum apa-apa, dia bertobat bisa diampuni. Atau mati dalam keadaan pernah mencuri tidak bertobat, paling seberapa di neraka, masuk lagi ke surga. Sedangkan iblis punya misi adalah agar manusia menemaninya di neraka kekal selama-lamanya. Apa dosa yang paling bisa iblis lakukan terhadap manusia agar manusia bisa menemaninya kekal di neraka? Apa itu?
Menyekutukan Tuhan paman. Mengajak manusia menyembah selain daripada pencipta langit dan bumi. Benar Dinda Fandi. Itulah dosa yang satu-satunya jurus pamungkas iblis menyesatkan anak keturunan Adam adalah membuat Tuhan-Tuhanan yang bisa manusia sembah agar manusia salah sembah terhadap Tuhannya. Itu yang terjadi. Itu yang terjadi. Maka ketika manusia melakukan persinahan, korupsi, mencuri dan seterusnya, bahkan membunuh sekalipun, kalau alasan yang dibenarkan, maka itu manusia masih bisa punya kemungkinan masuk dalam surga. Tapi iblis mau agar manusia ini kekal di neraka. Apa yang iblis harus lakukan? Maka dia menciptakan Tuhan baru. Dia menjadi Tuhan supaya manusia terkecoh untuk menyembah dirinya. Maka dia datang menampakkan dirinya selayaknya orang-orang atau tokoh-tokoh yang sakti. Seperti misalnya Yesus yang bisa membangkitkan orang mati, membuat orang lumpuh berjalan. Maka iblis tampil menyamai dia agar manusia lemah akal kemudian mempertuhankan oknum yang mengaku tersebut supaya dia tidak menyembah kepada Tuhan yang benar. Apa yang terjadi? Enyahlah daripadaku kalian semua pembuat kejahatan. Iblis berhasil memasukkan orang-orang ke dalam neraka ketika manusia menyembah kepada selain daripada Tuhan pencipta alam semesta. Berbahagialah teman-teman mu'alaf yang sudah meninggalkan penyembahan terhadap makhluk menuju kepada penyembahan kepada pencipta alam semesta, pencipta makhluk ini. Demikian dari saya sebagai pengantar, meskipun cuma sebentar, paling tidak ada edukasi buat diri saya sendiri dan juga pada teman-teman sekalian. Demikian. Allahu Akbar. Bang Duma, ada yang saya Siap. masih penasaran ini. Silakan Bang. Ini kan pertanyaan saya bukan malam ini, memang dari dulu. Kami waktu kecil sudah kan selalu bertanya-tanya kan. Iya. Ini saya mau tahu, bukan mau berdebat, jangan salah paham. Saya mau Siap. tahu yang kan masalah agama Kristen dengan Islam ini, yang mana yang duluan ya, yang duluan ada apa begitu? Apakah Bang Jumar tahu ceritanya atau bagaimana? Gimana Yang Bang? saya mau tanya itu. Mana Yang duluan? Mana duluan ada itu? Antara agama Islam dengan agama Kristen, yang mana duluan ada itu? Oke, baik. Maksudnya yang agama yang duluan ada lah begitu kan? Yang Iya, saya baik. tahu begitu. Baik. Jadi Islam itu Bang, sebuah keyakinan yang pokok-pokok ajarannya itu bersumber dari pencipta langit dan bumi. Nah, kalau demikian adanya, maka Islam itu sudah ada dari sejak semula. Islam itu adalah rancangan Tuhan. Karena Islam artinya damai sejahtera. Adam, apakah ingin keselamatan? Adam, apakah ingin damai sejahtera? Ingin. Berarti Islam itu sudah ada dari sejak Nabi Adam. Karena Islam itu cakupannya adalah aturan main yang didatangkan oleh Tuhan kepada manusia. Ada enggak aturan main yang didatangkan kepada Adam alaihissalam? Ada. Itulah Islam. Islam damai sejahtera. Ketika orang itu menjalankan apa yang diperintahkan oleh Tuhan, maka orang itu damai sejahtera. Supaya orang itu menemukan damai sejahtera, maka Tuhan memberikan aturan main. Jangan lakukan ini, jangan makan ini, jangan minum ini, jangan kau perbuat ini. Orang yang melaksanakan apa yang kemudian diperintahkan Tuhan, maka dia damai sejahtera. Begitu juga mereka meninggalkan apa yang dilarang Tuhan, damai sejahtera. Sebaliknya, orang yang melanggar perintah Tuhan, itu kacau balau, itu tidak selamat. Nah, apakah Nabi Adam alaihissalam memiliki aturan dari Tuhan? Memiliki aturan. Berarti sudah ada Islam di situ. Pada zaman Abraham alaihissalam, apakah Abraham menerima aturan? Ada aturannya. Berarti Islam sudah ada di situ. Pada zaman Nabi Musa, apakah Nabi Musa menerima aturan? Ada aturan. Berarti sudah ada Islam di situ. Bagaimana dengan Yesus? Ternyata Yesus justru disebut sebagai juru selamat. Juru Islam. Juru selamat. Islam itu artinya selamat. Dalam bahasa Ibrani disebut shalom. Dalam bahasa
Yunani disebut apa itu? Irene. Berarti Islam sudah ada sejak semula. Nanti disempurnakan ajaran Islam itu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba Yesus, Bang. Yesus disebut juru selamat atau Yesus disebut juru Kristen? Mana yang betul? Nah, kalau di ajaran di kami terima di gereja itu Yesus disebut itu juru selamat gitu. juru selamat. Subhanallah. Berarti Yesus adalah juru Islam. Bukan juru Kristus, tapi juru selamat. Berarti dari sejak zaman Yesus, Islam ada. Nah sekarang, Yesus itu anak soleh atau Yesus itu anak Kristiani? Nah, kalau di situ saya kurang paham sudah. Ibrani Nah, saya 5. bertanya ini. Oke, baik. Ibrani 5 nomor 7, Yesus disebut sebagai anak soleh. Sebagai manusia, Yesus mempersembahkan doa yang bersungguh-sungguh, yang sungguh-sungguh kepada Tuhan yang sanggup menyelamatkan dia dari kematian. Dan atas kesolehannya doanya dikabulkan. Yesus disebut sebagai anak soleh, Bang. Bukan disebut sebagai anak Kristiani. Jadi mari kita mengikuti Yesus yang adalah anak soleh. Saya bacakan dalil di dalam kitab saudara 1 Yohanes 2 nomor 6. Barang siapa yang berkata ada Yesus di dalam dirinya, maka dia harus hidup sebagaimana, maka dia wajib hidup sebagaimana Yesus hidup. Yesus hidup sebagai orang soleh. Baca 2 Petrus 2 nomor 9, 2 Petrus 1 nomor 3, 1 Petrus 3 nomor 16, Yohanes 9 nomor 31, Titus 1 nomor 8, Kisah Para Rasul 10 nomor 2. Semua ajaran-ajaran yang muncul di sana yang diselamatkan kemudian adalah orang soleh, bukan orang Kristiani. Contoh, saya kasih satu, Yohanes 9 nomor 21. Coba teman-teman buka kemudian Bibelnya. Di dalam Yohanes 9 nomor 31 apa yang dikatakan di sana? Jelas Tuhan menurut agama Kristen di situ dikatakan, kita tahu bahwa Allah tidak mendengarkan orang-orang berdosa, melainkan orang-orang yang soleh lah dan yang melakukan kehendaknya lah yang didengarkan oleh Tuhan. Orang soleh, orang Islam. Saya ulang, kita tahu bahwa Allah tidak mendengarkan orang-orang berdosa, melainkan yang didengar oleh Allah adalah orang-orang saleh. Suratnya Paulus di dalam 2 Petrus berapa? 2 Petrus 1 nomor 3. Apa yang dikatakan di sana? Kita baca sama-sama. Biar tidak ada fitnah di antara kita. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh. Oleh karena pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita akan kuasanya yang mulia dan yang ajaib. Soleh. Saya rindu ada tertulis Kristen. Kita coba di 1 Petrus 3 nomor 16. Apakah di situ tertulis Kristen? Apakah ada kata Kristen atau Kristiani yang muncul di sana para sahabat-sahabat sekalian? Apa yang tertulis rupanya? Kita lihat 1 Petrus 3 nomor 16. Dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang soleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Ternyata lagi-lagi soleh. Soleh, soleh dan soleh. Terakhir, dalam Kisah 10 nomor 2. Kita lihat di sana apa yang tertulis, teman-teman. Apakah Kristen atau soleh? Kita lihat. Dia soleh. Dia serta seisi rumahnya takut akan Allah. Dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi. Dan senantiasa berdoa kepada Allah. Dia soleh. Dia tidak dikatakan dia Kristen atau dia Kristiani. Ternyata Islam sudah ada zaman Yesus. Subhanallah. Syukran sahabatku Pak. Masya Allah. Jadi jadilah orang soleh wahai saudaraku lutang. Jangan menjadi seorang Kristiani, karena ternyata yang diselamatkan itu adalah orang soleh, dan Yesus adalah orang soleh. Ibrani 5 nomor 7, atas kesolehannya doa Yesus dikabulkan oleh Tuhan yang mampu menyelamatkan Yesus dari kematian. Subhanallah.
Ya, terima kasih Bang Juma. Terima kasih. Sama-sama saudaraku Lutang. Bang Zuma. Siap paman. Al-Fat dong, Al-Fat 29. Al-Fat ayat 29 yang selalu diminta oleh Adinda saya ini. Saya juga gimana ini abang ade ini selalu membaca ayat-ayat ini bagaimana Nabi Muhammad kemudian terhadap orang-orang kafir. Kita baca ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud zalika mathaluhum fit tawrah وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَ الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kemudian dalam Al-Qur'anul Karim, Nabi Muhammad adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan beliau bersikap keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang pada sesama mereka. Kamu melihat mereka rukuk, kamu melihat mereka sujud, mencari karunia Allah dan keridaannya. Pada wajah mereka tampak tanda-tanda bekas sujud. Demikianlah sifat-sifat mereka yang diungkapkan dalam kitab Taurat dan sifat-sifat mereka yang diungkapkan dalam Injil, yaitu seperti benih yang mengeluarkan tunasnya. Kemudian tunas itu semakin kuat, lalu menjadi besar dan tegak lurus di atas batangnya. Tanaman itu menyenangkan hati penanamnya karena Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir dengan kekuatan orang-orang mukmin. Allah wa'adallahu alladhina amanu wa amilus salihat minhum magfiratan wa ajran azima. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman, dan Allah menjanjikan kepada orang-orang yang mengajarkan dan mengerjakan kebajikan di antara mereka ampunan dan pahala yang besar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Itu ayatnya, Dinda. Siap, Kanda Sukron. Masya Allah. Ya, teman-teman, mungkin ada yang ingin disampaikan atau ada yang ada iklan, silakan Bang Kaisar. Iklan dulu. Ya, mungkin. iklan. Silakan. Aki Kaisar. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih host. Iklan dulu. Baik. Setelah kita mendengar teman-teman di bawah, saya sudah mengutip beberapa perkataan dari Gurunda Zuma ya. Barusan Anda bilang Tuhan tidak terbatas, setelah itu Anda bilang Tuhan terbatas. Disinilah terlihat otak dan iman Anda tidak berkualitas, seperti merah kuning hijau rambu lampu lalu lintas. Kami yang mendengar jadi ingat lompat ke laut lepas, agar otak kami tidak terkontaminasi dan diretas. Kalau saja kau dekat pasti kulibas, isi otak kau ampas dan congor kau pengen kusumpel pakai kapas ya. Berbicara Tuhan itu entitas tunggal absolut. Jika bersekutu berkongsi itu namanya jeruk purut.
Jangan batasi kehendak yang menuntut, karena Tuhan absolut tidak sama seperti yang kau sebut. Dan teman-teman, kafir berkata Yesus itu adalah Injil, tapi kenyataannya menyampaikan berita Injil, memberitakan kepada bangsa Israel, kau sentil semua dalil, dasar kau Bani Jahil. Ini firman Tuhan kitab Injil, bukan makanan ataupun takjil yang bisa kau comot dan kau cemil. Seperti bapak tadi yang unjuk gigi, congor dan licik bau tai, pendusta dan dungu kali, jangan pernah kau diskusi lagi. Ulang bait itu, ulang. Bagus itu, Bang. Seperti apa? Baik. Ya, ulang. Seperti Baik. bapak tadi yang unjuk gigi. Nah, seperti bapak tadi yang unjuk gigi, congor dan licik bau tai, pendusta dan dungu sekali, jangan pernah kau diskusi lagi. Ya. Allah. Semua pendatang besok. Seanjing-anjingnya, anjing tidak pernah menyembah anjing. Walaupun anjing sejenis binatang, dia paham dan tidak sinting. Seperti bani anjing aku manusia, sembah manusia seperti tergantung seperti anting-anting, ya. Menyekutukan Tuhan dengan banyak ilahi. Ini ingat dicatat ya. Menyekutukan Tuhan dengan banyak ilahi itu dosa yang paling tidak bisa diampuni. Contoh jelas yang kita lihat saat ini, Tuhan manusia mati dihidupkan kembali. Kafir berkata, Tuhan datang menjadi manusia. Di lain sisi Anda bilang itu kehendak Dia. Kalau cuma bermain kata bersilat lidah, Anda salah komal dan sudah gangguan jiwa. Ya, sekali lagi. Percuma mulut besar kalau otak mengkerut. Kalau banyak cerita congor kau bau kentut. Jangan cerita kitab seperti benang kusut. Lompat sana ke habitat kau anak curut. Mantap sekali. Luar biasa. Tadi itu harusnya bukan otak di situ. Dan terakhir ya teman-teman. Nanti naskahnya diganti Apa itu, di situ, bukan otak, gigi. Percuma gigi kau besar. Siap. Oke, siap perintah. Ya, dan terakhir abang-abangku semua ya, sudah jelas Yosua tidak pernah maha kuasa karena dia selalu berdoa sebelum meminta. Dia mengenal siapa yang mengutusnya, kalian tidak mengenal siapa yang kalian sembah. Kafir, diskusi jangan terlalu bego. Karena bebas hujatan jorok. Akhirnya seluruh isi otak kau mogok dan rontok, dan jawab kau mentok, fix palu diketok. Turun dan masih mau kau datang besok. Allah, Masya Allah. Nanti dibaca ulang-ulang aja itu. Bagus itu, bagus. Syairnya luar biasa. Apa tadi? Tuhan bergantung kayak anting. Jadi kita baca ulang lagi ya Bang Daya. Iya. Seanjing-anjingnya tidak pernah menyembah anjing. Walaupun anjing sejenis binatang, dia paham dan tidak sinting. Tidak seperti bani anjing ngaku manusia, sembah manusia tergantung seperti anting-anting. Ya, kita lihat kenyataannya. Tergantung. Mantra sekolah mereka. Bang Andi, masuk Bang Andi. Ini hujan di sini Bang Andi. Gantian dulu. Jangan-jangan mau lari hostnya ini. Hujan kan, hujan. Ada catatan juga ini. Ada catatan juga nih dari tadi saya baca, saya kutip juga sama dari Bang Zuma ya teman-teman ya. Iya, Supaya untuk mengingatkan kembali agar tidak lupa ya. Aku Yesus menyampaikan dan kalian harus dengarkan. Malaikat Gabriel itu roh suci menyampaikan firman yang pasti kepada semua para nabi-nabi, ajaran samawi Tuhan satu ilahi. Yesus anak saleh yang beriman, tunduk sujud tidak seperti kalian. Yesus memperkenalkan satu Tuhan, tapi kalian sukanya 3 in 1. Masya Allah. Yesus ya sekali. Yesus itu saleh beribadah, berdoa ke sinagoge. Kalian joget dengan musik reggae. Yesus membaca kitab Tanak, kalian membaca tutorial ternak. Nah, itu lucunya kalian. Sekali lagi. Yesus soleh menjalankan hukum Taurat, kalian mengikuti tradisi Barat. Yesus menyuruh kau bertobat,
Tapi kenapa kau bermaksiat dan sesat? Yesus soleh menyuruh kuduskan hari Sabtu. Kalian berdisko di hari Minggu. Yesus berdoa sujud penuh dengan kalbu. Kalian salto tripping sambil makan sepatu. Masya Allah. Makan sepatu. Ini dapat dari mana ini bahasa ini? Sekali lagi. Ada yang lebih pedih lagi. Ada yang lebih pedih lagi. Yesus soleh memperkenalkan Nabi Roh penghibur. Ya, kalian malah kenalan dengan pagan Excalibur. Yesus manusia saleh yang bersyukur. Kenapa kalian anggap tertukutuk dan terbentur? Parah itu. Hah? Ini kata-kata Bang Zuma ini selalu ini. Yesus makan ikan goreng dan roti. Kalian makan guguk dan babi. Yesus diutuk untuk Israel Yahudi. Lah kok kalian ngaku bani rohani? Ah, ini kata Bang Zuma semua saya kutip nih teman-teman ya. Hah? Kata Bang Zuma, kata Bang Andi, kata-kata Bang Ustadz Sugi ya. Yesus meneruskan ajaran nabi-nabi. Kalian mengikuti Paulus orang Farisi. Yesus memperkenalkan ajaran samawi. Kok kalian mengikuti konsili kaum Lewi? Dan terakhir, rumah ibadat tempat yang suci, tempatnya tak ada najis dan alas kaki. Jangan pernah klaim itu bait suci kalau masih berkulup dan spill pamer pahat pakai rok seksi. Cucok, stay tune. Yang tadi Lewi itu diganti Farisi. Yang Gini, Lewi. Yesua meneruskan Konsili ajaran Lewi. nabi-nabi. Yosua meneruskan ajaran nabi-nabi. Kalian mengikuti Paulus orang Farisi. Benar tak? Benar ya? Koreksi. Iya. Iya. Terus. Yesus memperkenalkan ajaran samawi. Kok kalian mengikuti konsili kaum Lewi? Koreksi Bukan. Bang. Konsili kaum Romawi. Kaum Romawi. Oke. Asu Pak Eko. Karena kaum Lewi tidak pernah melakukan konsili untuk melantik anak orang jadi Tuhan. Yang melakukan itu adalah Romawi. Perpuluhan ya? Yes. Oke, Bukan siap. untuk konsili menjadikan anaknya orang jadi Tuhan, itu konsili Romawi itu. Ya, Bukan benar. konsili Lewi. Siap, Abang Dah. Siap. Siap, Abang Dah. Siap. Iya. Sekarang kita ke Lutang yang selama ini latihan. Bagaimana Pak Lutang Ingan? Latihannya bagaimana? Cukup apa masih mau latihan lagi? Ya sudah cukup lah untuk malam ini. Nanti saya nonton lagi lain waktu ya. Kasih turun lah kalau Ntar dulu, kalau jangan ada yang dulu. mau. Jadi latihannya sudah bisa membedakan antara manusia dan Tuhan. Sudah bisa. Ya itu kan butuh proses juga itu. Kita kan banding-banding, kan. Itulah saya selalu ikut ini nonton. Cuma baru ini naik ini. Saya rasa membedakan. Ya, Kalau membedakan ayam dan sapi itu perlu waktu berapa hari? Membedakan ayam dan sapi. Pokoknya kita sudah bisa bedakan bagaimana ini kan. Pokoknya itu kan urusan saya sama hati saya kan begitu. Oke. Jadi membedakan ayam dan sapi itu nggak perlu berbulan-bulan. Membedakan gimana? Kalau ayam kan dia makan pur, kalau sapi kan dia makan rumput. Ya kalau manusia makan Nasi. Ya makan nasi ya begitu. Kalau Tuhan perlu makan nggak? Kalau Tuhan perlu makan nggak? Kalau tentang Tuhan, Bang, saya tidak seberapa bisa menjelaskan karena itu kan Tuhan, berarti saya tidak paham lah di sini, itu kan rahasia Tuhan gitu. Pokoknya saya pendengar setia aja begitu. Ya tapi kan perlu latihan lagi terus Bang. Masa latihan terus nggak ada keahlian? Kita dengar aja, tidak ada yang perlu kita bantah, no kan. Memori Pokoknya malam ini Abang Lutang nggak boleh turun. Terus di sini bisa. Cuma kasihan yang mau naik. masih banyak ruang kosong. Oh iya. Sampai titik darah penghabisan nanti
Bang Lutang sebelum tidur harus bisa membedakan mana sapi, mana ayam, mana Tuhan, mana manusia. Oke, deal? Ya. Mikir. Kalau Bang Juma ini kan dia menjelaskan Alkitab bisa juga. Al-Quran bisa, semuanya serba bisa. Iya, iya, iya. Abang biniknya berapa bang? Satu. Kebetulan baru satu. Anak 7. 3. 11. Oh 3. Syukurlah bang. Silakan teman-teman. Waduh si Bertu lagi. Kau jangan sok gadis, jangan perasaan sempit kau di sini ya. Jangan kau bikin-bikin dengan bicara sok-sok perawan di sini. Jangan, pokoknya jangan sok gadis. Dewasa kau sedikit. Kau yang belum dewasa, tunggu dulu. Ah, masih juga kau sok gadis. Ah, Coba tanya nih bang. kan kau kok. bertanya dulu. Kalau kau naik, pertanyaanku dulu satu kau jawab. Kenapa anak babi kalau berjalan dengan Tidak. induknya menundukkan kepala? Kenapa? Coba kau jawab dulu. Itu nggak masuk akal dulu. Tunggu dulu, saya tanya dulu topiknya itu. Masuk akal. Kenapa Yesus anak babi? Tuhan. Kenapa Saya mau anak tanya dulu babi tentang berjalan sama Yesus induknya, Tuhan itu. anak-anaknya menundukkan kepala? Itu kalau kau jawab lulus kau, boleh kau berdiskusi. Bukan itu masuk akal itu. Belum masuk itu. Malu Nggak, paman, malu sama ibunya. sekarang bukan Anda yang tanya saya yang tanya Anda. Biar tahu kelarnya itu. Tapi agak mantap sedikit ngomong kau ya, agak tegas ya. Laki-laki lah. Badan kau itu kayak badan ngangkat barbel loh. Tanya. Tapi cara ngomongmu kayak ceribel. Kaisar dengar dulu. Saya itu hargai Kaisar, tapi Kaisar yang Tunggu tidak dulu, tunggu hargai dulu, saya. Bertu, kau diam dulu Bertu. Kita pun teman banyak dari Amal juga, kau diam. Jangan begitu. Sebentar Dengar saya dulu. Sebenarnya Jangan saya mau dulu. Sebentar, aku mau sapa dulu yang naik ini. Sapa dulu, Kaisar. Selamat malam Kapten Ruli. Jangkar sudah dilepaskan. Selamat malam juga Aifani. Bang Ribak. Oh Ribak, ngiri nih puang. Ribak. Bang Ribak, selamat malam. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar abangku ya, Kapten Ruli. Kapten. Kapal oleng. Nggak jelas kau. Ivani, selamat malam. Oke, Ivani. Silakan, Le. Ivani, selamat malam. Abangda, Kakanda, Adinda. Oke, aku naikkan gugur. lagi yang lain ya. Disapa lagi yang lain. Kau boleh bertanya sama aku Bertu, tapi harus kau rubah cara ngomongmu. Aku pengen kau seperti kesatria sejati. Jangan seperti Hello Kitty. Oke, saya ada pertanyaan, tapi dengar dulu penjelasan saya begitu. Dengar dulu pertanyaan saya. Nah, saya mau tanya ini, kenapa abang apa itu Kaisar itu tidak kutip Al-Quran sendiri itu atau kasih topik sendiri itu, kenapa itu kutip Yesus Tuhan. Nah, Tuhan ada pertanyaan, Anda sesat. Terus apa maksud dan Saya jawab. tujuan sehingga Anda itu Saya jawab. kutip Yesus Tuhan? Kalau kami itu nggak ada di Alkitab, kami itu Yesus Tuhan. Saya jawab. Anda sesat. Ya, Nggak saya ada. jawab satu-satu lah. Udah dua ini pertanyaanmu. Udah dua pertanyaanmu. Satu-satu ya. Yang terakhir ku jawab dulu ya. Kenapa Oke. Yesus Tuhan kalian bilang? Kalian sudah memfitnah yang namanya Tuhan. Kalian bilang Tuhan beranak dan diperanakan. Satu. Kalian bilang juga di situ Tuhan itu berwujud dari Tuhan. Dari mana anak Tuhan jadi Tuhan? Dari dogma dan doktrin mentah kau telan. Dari mana Tuhan makan berak dan menelan? Sejak dari Tuhan menjala ikan dan mencuri gandum. Paham? Apalagi yang kedua, kau tanya kenapa tidak membahas Al-Quran? Karena inilah kami membahas Al-Quran, menguji isi Al-Quran kami untuk memperkuat ukhuwah saudara-saudara kami. Makanya pembahasan di Al-Quran adalah membinasakan
kemungkaran yang telah kalian ciptakan. Udah paham? Itu tujuan kami. Udah paham sampai sini? Islam itu nggak abu-abu. Saya belum Kayak paham. kalian yang mau kami, apa lagi? Belum paham. Nggak paham kau. Makanya aku bilang, Saya belum kalau paham. kau sudah pintar bikin, gini, kalau kau sudah pintar bikin lapis legit, Dengar saya dulu. baru boleh kau Dengar di saya sini dulu. berdiskusi. Kenapa saya Kau tidak belum pintar paham? bikin lapis legit. Dengar dulu. Pintar Kenapa nggak saya kau tidak bikin masak ini goreng pisang? Goreng pisang, kalau sudah pintar kau bikin goreng pisang, boleh kau berdiskusi. Saya hargai Anda. Anda omong itu saya diam. Saya omong, tapi Anda mulutnya kayak mulut cewek nih. Di Alkitab kami itu nggak ada Yesus Tuhan. Yang ada itu Tuhan Yesus. Ya sama aja Anda kucing. sesat. Sama aja itu. Apa bedanya? Anda ini Dulu, benar. apa bedanya? Dengar dulu. Anda ini benar-benar itu maksudnya kayak hina agama orang lain begitu. Memfitnah agama. Kalian menghinakan sendiri, Menjatuhkan kawan. agama Kalian orang menghinakan, bukan kami. Kalian menghinakan. Kami membaca hinaan yang tertulis di faktanya tekstual sekarang siapa kalian. ini? Faktanya sekarang siapa ini? Dengar, Yesus Tuhan. dengar. Siapa? Dengar. Kalian mengakui Yesus itu Tuhan. Tapi kenapa Tuhan itu kalian kutuk? Terhina nggak itu? Nggak ada yang kutuk kami. Nggak ada yang kutuk Tuhan. Bukan kalian yang Malah dikutuk, kami itu kalian yang menyembah mengutuk Tuhan. Menyembah Tuhan. Kalian yang mengutuk Tuhan. Kalian Enggak. mengutuk Tuhan, bukan menyembah Tuhan kalian. Mengutuk Tuhan. Kami menyembah Tuhan. Itu yang kami imani. Tuhan yang mana? Sebagai orang Kristen. Tuhan yang mana? Tuhan yang mana dulu? Yesus, Tuhan yang mana? Tuhan Yesus ini. Yesus itu bukan mati. Yesus Tuhan. Mati kenapa? Yesus itu mati kenapa? Karena dosa-dosa kita, makanya mati. Karena dia itu menanggung dosa kita. Paham? Iya, karena apa? Karena Makanya nanggung dosa lu etong bisa diam nggak lu Kaisar? Matinya karena apa? Diam, ladies. Tunggu dulu, sabar, ladies, Vira. Amber tuh matinya karena apa Tuhannya? mati itu karena kita manusia berdosa, karena dia itu menanggung segala dosa manusia. Makanya itu Gimana rela cara matinya? nyawanya itu, mengorbankan nyawanya itu mati, pasrah. Gimana caranya? Gimana caranya dia mati? Oh, ini orang ini. Saya sudah jelaskan. Macet. Caranya mati gimana? Coba terangkan. Ada yang salah sekarang. Ini topiknya aja, ini Kan Yesus langsung, Tuhan. Ini tunggu bukan- dulu, aku terima semua perkataanmu, saudaraku. Kau bilang Tuhan itu menebus dosa untuk umat manusia. Iya. Oke, dengan cara mati. Matinya dengan apa? Coba tunjukkan kronologinya. Dari yang pertama ya, di Taman Getsemani. Gimana? Ditangkap. Setelah ditangkap, diapain? dibunuh, disalibkan, lalu dibangkitkan. Macet kau Bertu, udah nggak bisa kau terangkan, capek. Ya, selamat malam Viragi, sebentar ya. Selamat malam Mariel, Mariel ini. Assalamualaikum. Ya Mariel. Iya malam. Kristen Bang Mariel. Aku namanya Bang Suma. Enggak, sebentar. Abang Kristen atau Muslim Bang? Muslim. Oke, standby Bang ya. Silakan teman-teman Kristen ini masih ada 3 kursi disiapkan. Silakan. Yang Kristen ya. Bang Fandi, izin Bang Fandi, Silakan. saya kalau wanita nggak tegaan. Lanjut Bang Fandi atau Bang Handi yang lain. Ya, ada yang mau ditanggapi? Silakan Vira. Selamat malam, hantu jalanan. Hantu memang. Ya Viragi, ada yang mau ditanggapi Viragi? Malam. Ya malam Viragi. Gimana Kak? Jadi gini. Setiap kali kalian live selalu membahas tentang iman kekristenan. Sebenarnya masalahnya di mana gitu? Saya pengen nanya.
masalahnya kalian sama iman kami itu apa gitu? Oke, saya jawab. Tidak ada yang bermasalah dan kami tidak cari masalah. Terjemahan Bible Anda yang cari masalah, makanya kami luruskan. Paham sampai sini? Ya permasalahannya di mana? Ya, permasalahannya kau bertanya, kau diam, saya jawab. Oke. Kau mempergunakan kata Allah, terus kau nistakan Yesus anak Allah, Allah melayang-layang, sumber kebodohan dari Allah, begitu. Itu salahnya tuh banyak banget. Gimana? Udah akui kesalahannya? Sumber kebodohan dari Allah. Nggak tahu, Emang datanya ada dia. 1 Korintus 1:25. Coba baca 1 Korintus 1:25. 1 Korintus 1:25. 1 Korintus 1:25. Baca yang kencang ya, Mbak. Yang kencang bacanya. Yang kencang bacanya. Gimana ini, Sar? Lagi searching Google, lagi sensor Google abang dah. Dia satu perangkat ini, nggak punya Bible ya. Pastinya punya Sebab- Bible loh. Kristen tuh harus siapkan Bible. Sebab biar dia baca dia. Sebab Nggak bisa dia membaca tapi kita nggak denger gimana. Satu perangkat. Sebab apa ya? Sebab kebodohan dari aduh. Kenapa sih nggak diterjemahkan jujur LAI bangsat? Woi LAI bangsat. Kenapa lu nggak jujur? LAI memang ini memang harus dicabut giginya yang suka menerjemah sembarangan ini, menista agama Islam ini. LAI asu ini, LAI bener emosi saya ini. LAI kenapa kau tidak terjemahkan sebab kebodohan dari Theos atau sebab kebodohan dari dewa atau dari Tuhan? Kenapa sembahannya umat Islam lu masukkan anjing? LAI asu. LAI ini kenapa sih nggak mau laporin gua ke polisi gitu loh? Ini LAI memang kurang ajar gitu loh. Coba tampilkan, ada yang bisa tampilin nggak itu ya? Penista banget ini LAI terjemahan ini. Ini Allah, ini sembahannya umat Islam. Dia bilang sebab yang bodoh dari LAI mengatakan gini loh teman-teman. Yang bodoh itu dari sembahan kita. Bener nggak tuh? Sebab yang bodoh dari Allah menurut dia. Nih, gua bedain ya. Gua gedein nih. Umat Islam marah nggak nih membaca ini? Marah nggak kalian semua? Setelah Anda membaca yang umat Islam ini, A marah, B santai. Coba umat Islam. Umat Islam yang baca ini kalian A marah, B santai. Kenapa Allah? Kenapa bukan Theos? Gitu loh. Kenapa di situ bukan Theos atau dewa kayak apa kayak gitu loh? Kenapa sembahannya umat Islam ditaruh di situ gitu loh? Nah itu loh Mbak yang membuat kami yang membahas, meluruskan gitu. Masih mau kok saya kata-katai LAI? LAI kan orang pintar semua tuh, laporin Anies Lebes ke polisi lah, orang kayak saya dekat di Polda Metro Jaya kok. Laporin tuh. Siapa LAI di sana? Anwar Chen, Edwin Paskali, siapa semua di sana? Kepala penerjemahnya Anwar Chen, laporin gue lah. Gue bilangin ke lu anjing menerjemah. Oh ya Anwar Chen, lu anjing menerjemah. Laporin gue. Enak kan kalau gue marah? Kita nanti selesaikan di kantor polisi. Lu laporin gue Gak bubar bakalan itu. Bang Andi. Lu laporin gue bubar itu terjemahanmu. Bubar. Gak bakalan Bang Andi, gak berani Bang Andi. Mereka tuh denger Bang Andi, banyak di sini orang-orang LAI nggak berani ngelaporin Bang Andi. Kalau berani terbongkar semua gitu loh. Cobalah laporin Bang Andi. Tuh kan kalian beraninya nyerang akun. Kena Kelakuan akun, kalian. kena ban Bang Handi. Nyerangnya nyerang akun aja kalian. Berani itu ya cobalah. Serang ilmunya, jangan serang akun.
Gimana Viragi? Sudah baca Viragi? Udah tahu alasannya? Sampai sini paham toh? Semoga kau paham Viragi. Yuk. Naik. Siapa lagi yang mau naik? Minta permintaan, yuk. Viragi, kenapa diam? Mana Bang Andi? Kenapa dia masih baca apa ini? Gila orang nih. Lutang, kau buka mute Lutang. Nggak ada, hanya yang kayak gini yang ada. Aduh, kayak Halo, mana halo ini? Bang. Biar saya yang jelaskan tentang itu. Apa tadi itu? Ayat mana tadi? Tolong baca ulang. 1 Korintus 5 ayat 25. Satu, dua. Ya, coba jelaskan itu. Gimana? Apa menurutmu itu? Kenapa kalian hina-hina? Kenapa kalian menghina kalian? Saya baca. Tuh. Apa nggak bisa kalian pakai original teks? Apa nggak bisa kalian ganti dengan bahasa Inggris? God, Father, kan begitu tuh biasanya. Lord, kenapa harus Allah? Tuh. Kenapa kalian nggak pakai versi James KJV, Saya King baca. James Version? Saya baca nih, ini. Tuh, Bang. Kenapa? Kenapa nggak kalian pakai KJV, Lord, Bapa, Debata, Father? Bangkit Bisa kan? lagi. 1 Korintus ayat 25 toh. Ini. Wish, lah. Nah. 1 Korintus 1:25. Nah. Dengar ini, saya baca. Ya, coba. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Nah, ini Saya tanya artinya dulu begini kepada nih, Anda. Bang. Jangan Dengar dulu dulu. diartiin, saya belum nanya. Nah, Itu menurut kamu terjemahnya udah benar itu? benar. Oke. Original teksnya bunyinya apa? Ya. Original teksnya bunyinya apa? Original teksnya. Oke, nggak tahu Yang ini. original teks. Hotomoros theos. Yo, silakan Bang, coba Hotomoros diterangin. theos itu artinya sebab kebodohan Allah. Itu yang kalian tulis di terjemahan lama. Dengar dulu. Harusnya terjemahan yang betul adalah sebab kebodohan theos. Kenapa Ini Tuhan dengar kami dulu. yang kalian bawa menjadi bodoh di situ? Kenapa? Dengar. Apa yang saya mau dengar dari kamu, kawan? Moros itu artinya kebodohan. Moros theos, sebab kebodohan dewa, atau sebab kebodohan theos, atau sebab kebodohan Tuhan, atau apalah. Jangan bawa nama Tuhan kami. Sebab kebodohan Allah. Kenapa Tuhan kami kalian katakan bodoh? Yang bodoh itu kalian. Itu penghinaan, penistaan terhadap Tuhannya umat Islam. Hah? Kamu baca itu original teksnya kitabmu itu, dan Anda baca terjemahan lama. Karena kebodohan Allah lebih besar hikmatnya dari manusia. Coba kau baca terjemahan lama itu. Itu penghinaan yang Kristen lakukan secara terstruktur dan secara lembaga kepada umat Islam. Tapi kalian itu tidak pernah tahu betapa sabarnya umat Islam di Indonesia ini. Kenapa guru-guru kami tidak bergerak? Karena mereka nggak tahu Bible. Kami yang membangunkan mereka. Wahai umat Islam, di Biblenya Kristen, Dengar Tuhan dulu, Bang Allah Suma. kita Saya jelaskan. dituduh, dihinakan, bodoh katanya. Karena kebodohan Allah
lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan kelemahan Allah itu lebih gagah daripada manusia. Bukan cuma disebut bodoh, Tuhan kami juga disebut lemah. Itulah agamamu, agama kucluk, agama penjajah, agama penghina, penista Tuhan. Memang itu agamaku. Kenapa Yesus Tuhan Anda sesat? Nah, tunggu saya jelaskan dulu ini ayat ini. Enggak, jelaskan tunggu ini. Saya jelaskan. Kenapa kenapa disebut Allah yang bodoh di situ? Kenapa bukan Theos atau Yesus yang bodoh? Kenapa harus Tuhannya umat Islam? Dengar dulu saya jelaskan. Ini sebab yang bodoh dari Allah. Berarti kata dari itu yaitu manusia, bukan Allah yang bodoh. Anda yang bodoh. Anda kata Anda yang bodoh, bukan Allah yang bodoh. Sebab yang bodoh dari Allah berarti dari Allah itu tidak ada kata dari di situ. Cak Kangkung, tidak ada kata dari. Tidak ada kata dari di situ. Jangan kau ikut-ikutan kayak penulis Bibelmu. Tidak ada kata dari. Mana ada kata dari di situ? Arti yang sesungguhnya berdasarkan dengan yang tertulis, karena kebodohan Theos, kebodohan dari. Kau buka mata ini ada ini. Ya, itu apa? Itu bahasa apa? Itu terjemahan tahun berapa itu, Cak Kangkung? Itu terjemahan tahun berapa, Cak Kangkung? Kau buka mata ini. Sebab itu terjemahan yang sudah diubah, Cak Kangkung. Bahlul pemakan babi. Anak tirinya setan. Itu terjemahan baru yang kau baca, Bahlul. Original teksnya kau lihat, terjemahan lamanya kau lihat. Karena kebodohan Allah itu lebih besar. Bahlul anak ayam. Lihat ini dari nenek Bertu, ini baca. Ini baca ini. Tahun berapa yang kau baca itu? Kau sudah salah. Tahun berapa yang kau baca itu? Menipu, tahun berapa yang kau baca itu? Bodoh lagi. Bukan Allah yang bodoh, bukan Allah yang bodoh. Bahlul. Tahun berapa yang kau baca itu? Bahlul. Ini Alkitab ini, asli Alkitab ini. Ini Alkitab. Nih. Kau baca ini. Ambilin. Alpi nanti perbandingkan ya. Yang mana yang dipegang baca sebenarnya? Aku ambil Bibelku yang tahun 300 ya, tunggu ya. Baca Alkitab aja, jangan di Bible. Alkitab. Memang ada Alkitab. Bible. Itu yang kami percaya. Alkitab. Bible lah. Kalau ada Alpi di bawah naikkan ya. Usah ngibul-ngibul kau. Kan Alkitab sama Bible, guys. Langsung bukan kita. Alkitab itu dari bahasa mana itu? Ini. Bangsat juga kau. Alkitab itu dari bahasa apa kau ambil itu? Sampulnya saja sudah kalian contek. Sampulnya saja sudah kalian plagiat. Sampulnya saja sudah kalian colong. Sampulnya saja sudah kalian curi. Lihat dulu ayatnya ini. Bajingan kalian lain. Lihat dulu ayatnya ini. Baca baik-baik. Sebentar dulu, kau pakai itu ya. Kau pakai itu. Coba kau buka Yohanes 13 kau pakai itu. Yesus Tuhan apa berapa? 13. Yohanes 13 ayat 13. Oke. Iya. Ketabok nanti di sini. Biarin. Yohanes 13. Oke. Baca yang kencang. Ayat berapa? 13. Ini. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat. Mana Tuhan? Memang Allah guru dan Tuhan. Mana Tuhannya? Ini cepat dia tutup ya. Tunggu dulu. Ini lihat nih. Tahun berapa? Cepat dia tutup. Dia nggak mau kasih lihat. Ini lihat baik-baik ini. Ini. Oke. Ini. Iya, oke. Lihat. Lulus dia di sini nggak masih banyak. Pakai mata ini lihat ini. Iya. Tunggu saya baca ulang ya. Iya. Tunggu saya baca ulang. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat. Iya, lolos. Udah cukup satu lagi. 1 Korintus 4 nomor 10 coba. 1 Korintus 4 nomor 10.
Oke, saya ikut lagi. Bagus dia kalau mau membaca nggak apa-apa. Kalau lu banyak Pak, biarin dulu dia suruh membaca. Nah, kami bodoh. Dengar ini. Yang kencang. Dengerin. Kami bodoh oleh karena Kristus, tetapi kamu arif adalah Kristus. Kami lemah, tetapi kamu kuat. Kamu mulia, tapi kami hina. Nah, maksudnya ayat ini gimana? Apa yang Coba salah? diulang lagi. Ini. Kenapa tadi? Coba diulang. Kami bodoh oleh karena Kristus. Enggak, oke. Stop Tetapi dulu. kamu arif Stop dulu. dalam Kristus. Stop. Nah. Siapa yang bodoh di situ? Ya, Anda yang bodoh ini. Anda yang bodoh. Anda yang bodoh, bukan Kristus yang bodoh. Anda yang bodoh. Kami itu siapa kami? Ya kita. Siapa itu kita? Ya kamu. Yang percaya ini siapa? Ya kita. Kau percaya nggak ini data? Saya percaya karena ini fakta ini. Berarti kau bodoh. Kau yang bodoh, Andi, kau yang itu Bang bodoh. Noah buka data itu Bang Andi. Kau yang bodoh. Ke saya. Emang ini kitab saya. Nah, itu baca lebih jelas itu. Tengok, tahun berapa itu 1 Bang Zuma? Korintus 1 Korintus 1 ya nomor 25. Anda yang bodoh. Ini apa baca? Apa bacanya ini? Ada Apa yang bacanya tidak ini? pahami dari. Apa bacanya Dengan- ini? Coba, apa bacanya Anda ini? harus baca dari. Ini apa bacanya? Sebab kebodohan siapa? Sebab kebodohan apa ini? Mana kata darinya di sini? Anak monyet. Mana kata darinya di sini? Mana? Nya ada ini. Mana? Ini. Kamu anak Sebab- manusia ini coba lihat baik-baik. Sebab kebodohan Bang siapa Suma ini? anak manusia ini. Anak monyet. Anak jin. Coba apa ini tulisannya ini? Anak manusia, anak nenek moyang ini. Nih, ini. Anak Lihat. monyet. Ini anak monyet. Coba. Sebab kebodohan apa ini? Bibelmu ini. Ini siapa nama Tuhan ini? Ini Korintus ini. Ini 1 Korintus ini. Dari Bibelmu ini. Nih. Ini Bibel. Bukan di umur Suma. Ini lihat baik-baik Ini Alkitab Bibel. kami. Ini itu Bibel. bukan Alkitab kami itu. Iya. Bukan Alkitab kami itu. Apa itu? Apa Ini. itu? Ini Matius. Kitab apa itu? Coba tunjukkan kitab apa dulu tuh. Nih. Kitab apa dulu? Ini perjanjian apa ini? Perjanjian apa ini? Perjanjian Hancur. Anjar nggak Iya. ada kami kata Nih. Anjar itu. Ini tahun Perjanjian berapa? kata Anjar itu nggak ada. Ini dari mana ini? Lembaga apa ini? Lembaga Bibel Indonesia. Tahun berapa? Nih. Tahunnya tuh. Kentaran tahunnya enggak? Nggak Nih. ada itu. Nih, Ini nih. yang asli ini. Lihat ini Nih. Bang Suma. Biar saya kasih jelasin. Ini yang asli ini Alkitab ini. Ini apa ini? Ini Alkitab ini yang asli ini. Ini palsu. ini. Ini palsu. Ini palsu. Iya. Kenapa bisa palsu ini? Nah, ini cetakan dari Bibel. Lembaganya. Karena ini. itu bukan Alkitab kami tuh. Itu Alkitabnya Bang Suma itu. Ini Alkitab kami yang jelas ini. Dengar baik-baik ini Bang Suma. Gimana ceritanya? Jangan Siapa? kau- Saya Bang Suma bikin sendiri Jangan nih. kau susu pintar di situ. Ini Ini Bang Suma lihat ini. bikin. Baca ulang ini. Ini Ini Bang ayat Suma yang ini bikin. pasti anak SD mengerti ini Bang Sum. Anak SD saja mengerti ini Bang Ini Suma. Bang Coba Suma lihat. yang bikin rupanya. Ini Bang Suma yang Alfi bikin. naik, ini. Alfi naik. Ini. Itu Nih. Bang Suma yang bikin itu. Bang Suma. Oh, saya yang bikin ini. Saya yang Iya, bikin. Bang Suma. Saya Iya, yang bikin karena ini. Bang Suma yang pegang itu Alkitab. Ini bukan Alkitab kami tuh. Ini Alkitab kami yang ini. Yang ini asli ini. Yang ini. Berarti ini saya yang bikin. Lihat baik-baik ini Bang Suma. Lihat baik-baik ini. Biar saya kasih tunjuk semua ini. Lihat ini. Lihat ini. Ini. Ya, ini Ada apa? semua ini. Ini apa ini rupanya? Apa ini? Apa ini? Tidak tahu Anda. Ini Anda yang apa ambil sembarang Alkitab. Ambil Yang terjemahan Alkitab orang. Ambil sembarang gitu. Iya. Mau kutunjukkan lagi yang tahun berapa lagi mau kutunjukkan? Oh, biar kau tunjukkan semua. Ini cuman Alkitab kami, cuman satu ini. Cuman satu ini Oh, buktinya. tidak pernah direvisi kitab enggak pernah.
Ini yang Nggak pernah? kami imani. Ini yang kami percaya. Ini Alkitab kami. Ini itu tahun berapa itu? Tahun berapa? Coba perlihatkan tahunnya. Nah, ini ada tahunnya. Ya coba Tunggu. tahun berapa? Ini. Tahun? Lihatin. Ya lihat coba tahun berapa? Ini. Tahun berapa kok ini? Sebut. Ini baca ini Bang Suma, baca ini. Iya, saya nggak baca bisa. baik-baik ini. Sebut aja tahun berapa di situ. Di sini. Lihat, ini sudah jelas semua ini. Iya, tahun berapa di situ anak jin? Ini. Tahun Lihat. berapa? Biar Bang Suma yang baca sendiri nih, biar Ya saya nggak yang bisa lebih baca, jelas ini. kecil begitu, tinggal kau sebut. Kalau Tahun berapa? Anda kalau nggak bisa baca tidak akan mungkin itu Yesus Tuhan. Besarin Tidak beliau akan ini mungkin anak kasih jin, tema ini kayak gitu. anak jin pohon. Mana tahunnya lihat? Mana tahunnya? Kotor sekali tuh kukumu itu. Ini. Iya, habis dari pendeta, habis Tunggu. dari gereja. Coba kau lihat di Mana awal buku, tahunnya? di awal buka. Tahunnya mana? Di awal sampul ada tahun itu. Ya, paling depan. Jangan pula kau buka pakai kaki, nanti kau kayak silo gila. Mana coba. Tahunnya. Susah kan. Pakai kaki betulan dia. Tahunnya Cak Ayu paling Udah depan. kelewatan. Tutup aja dulu. Sudah kelewatan. Itu di bawah gambar bulat tadi. Nah, tahun berapa itu? Assalamualaikum. Sama. Habis terakhir Izin nanti. Alfi. Buka. Alfi kan pegang Lagi, LAI terus juga nih. tutup. Biar dulu, Alfi, Bibelnya biar dulu, tutup. Alfi. Tutup Bibel. Nah, itu tahun berapa di situ? Tahun berapa? Gak ngerti baca dia. Nah, itu ada. Nah, apa itu? Tahun berapa? Nah, tahun berapa itu? Itu ada tahunnya. Tahun berapa itu? Yang kau sudah pegang, Cak Ayu. Di sini nggak ada tahunnya, Nggak ada ya? Bang. Coba buka. Iya. Tutup dulu, di luar, tutup. Tutup kitabmu di luar, sampulnya paling luar. Waduh, sudah dibungkus dia. Sudah dibungkus, ada di dalam. Sudah dibungkus. Nah, Izin itu boleh apa itu? mengarahkan Gimana? Apa diarahkan salahnya? aja Itu apa coba. tertulis? Terus apa salahnya itu? Iya, saya lebih tua ini Bibelnya. Tahun yang ada di tangan saya Itu kami nggak percaya itu. 19 Kalau Allah itu ini. bodoh. Kitab yang ada Malam di kami itu ini tahun 1962, lebih dulu ini daripada buku mantramu tadi itu. Paham kau? Nah, berarti yang kau pegang itu hasil revisian. Ini lebih tua ini. Di sini dikatakan bahwa Belum lahir sebab bapakmu. kebodohan. Bapak mamamu belum lahir itu Bertu. Paham kau? Ini disebutkan di sini nih, tuh. nenek kamu itu Sebab- belum lahir juga itu. Sebab kebodohan nih. Itulah agamamu. Agamamu itu begitu, agamamu tuh. Menghina Tuhannya umat Islam tuh agamamu. Itulah kerjanya agamamu. Tahu kau? Kami nggak hina Udahlah. agama orang lain. Udahlah, kau cebok dulu pakai air 1 sendok kalau gitu baru kau ngomong. Jangan kau omong sembarangan. Silakan Dinda Alfi, Sekarang disadarkan Alfi. orang gila anak Tidak sama jin ini, seperti silakan Andi. disadarkan. Diam dulu dia. Ini Diam anak dulu. jin yang butuh disadarkan, silakan. Alfi sekarang nih langsung yang terakhir aja. Nggak ada Alfi. batas. Diam dulu kau, woi. Ini ada tahunnya. Tahun berapa dulu Alfi? Diam. Ini Alfi cetakan terbaru LAI tahun 2023. Seharusnya Bang Bertu itu melihat tadi Bang Zuma menampilkan bahwa itu terbitan Lembaga Alkitab Indonesia juga yang dicetak pada Jalan Salemba Raya. Bang Zuma boleh perhatikan lagi tuh bukunya. Jalan Salemba Raya nomor 12 Jakarta. Kantornya masih sama kok Bang Bertu. Lalu berbicara soal tadi 1 Korintus 1:25 ya. Kita buka aja dalilnya. Kita ke 1 Korintus 1:25. Mau mencari kata dari kan?
Nah, di sini 1 Korintus 1:25 memang di terbitan paling muda LAI di sana ada kata dari, sebab yang bodoh dari Elohim lebih bijaksana daripada manusia yang lemah. Nah, tapi kalau kita melihat di dalam website Alkitab Sabda 1 Korintus 1:25, kita pergi ke naskah-naskah kuno, ya, naskah-naskah kuno, kita ambil aja deh terbitan tahun 1853 nih. Casberry, ya. Apa yang dijelaskan di sini? 1 Korintus 1:25. Adapun kebodohan itu terlebih bijaksananya daripada manusia. Nih, nggak ada kata darinya. Terbitan tahun 18 puluhan. Bang Bertu, gimana bang? Itu Terbitan Alkitabnya LAI Anda. 1853. Itu Alkitabnya Anda. Ini lihat baik-baik. Oh ini. enggak bang, bang, ini Bible Anda yang diterbitkan pada tahun 1853. Ini lihat ini. Ini dia. Mana kata darinya? Ini lihat ini kata dari. Ini. Iya, Anda kan yang Anda pegang itu terbitan LAI pada tahun 1974, terbitan pertama TB baru. Nah, ini yang kami Terjemahan percaya baru. sekarang ini. Ini yang kami percaya. Ini yang Iya, aku nggak peduli sama kepercayaanmu. Sementara kitabmu Itulah. itu terjemahan ini ya. Ini Iya, terjemahan itu setelah Alkitab yang dipegang kamu. Bang Zuma. Bang Zuma tadi Itu memegang Alkitab kamu, Bible. bahwa Allah ya. kamu tuh Allah yang bodoh. Oh enggak, ini kitabmu. 1 Korintus itu kitab siapa emang ya? 1 Korintus ini kitab siapa? 1 Korintus 1:25 ini kitab siapa? Gini aja deh Alpi, ambil original teksnya, bener nggak ada kata Allah di sana, itu aja deh. Biar dia Oh, nggak ketambak ada. aja deh. Kalau kita pergi ke original teks nggak ada. Original teks Nggak ada aja. kata Allahnya. Di Greeknya berbunyi hotido moron, ya, tu theos. Yang adanya theos daeng ternyata. Nggak ada Allahnya, nggak ada Allahnya. Ini Dulu, Gimana original tuh? teks dibaca bro, lu diam dulu. Ini Diam dulu. Alkitab. Bisa nggak lu diam dulu? Kalau nggak lu diam, gue turunin nih. Lu diam dulu. Ini original teks. Kau Iya. tuh. Hotiho moron to theo sopouteron ton antropon estin kaito astenes to theo dan seterusnya. Gak ada Coba kata Theos. Allahnya. Coba Theo diterjemahin ke Indonesia coba. Theos ini kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, bentar ya. Theos. Theos itu artinya Tuhan. apa salahnya? Tuhan, Deng. Biar tuh menurut kamu Tuhan. terjemah yang kau pegang itu betul atau salah? Betul ini. Ini yang betul ini. Kiper Ini yang lah. benar ini. Ini yang benar ini. Original teksnya apa bunyinya? Original teksnya Anak bunyinya SD apa? saja tahu. Anak Aduh, SD ya saja Allah, tahu. Ini anak benar-benar. Inilah risikonya kalau keseringan makan babi nih, nggak ngerti-ngerti. Susah Anak memang. SD saja tahu Alkitab ini. Ini masih ada buktinya ini. Kenapa kau lebih percaya terjemahan daripada original teks? Ini. Buktinya masih ada. Ini, Itu bahasa lihat Indonesia baik-baik. kau pegang itu, bahasa Indonesia kau pegang itu sumber ngambilnya dari bahasa apa? Ini bahasa Yunani ini. Original teks Bible kamu bahasa apa? Ini bahasa Yunani ini dari bahasa Yunani. Oke, bahasa Yunaninya isi itu apa bunyinya bahasa Yunaninya? Enggak diterjemahkan bahasa Yunani. Ini kan terjemahan dalam bahasa Indonesia. Ya udahlah. La Gempung, La Boro Timur. Wih, sakit kali kepala, sumpah. Sakit kepala menghadapinya. Dasar otak bocor anak jin.
kurang-kurangilah minum Coca-Cola teman-teman Kristen. Isi kepalanya gas semua itu.